Kami dari kelompok 1, mata kuliah Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Kami di sini ingin menjelaskan tentang Laboratorium Kimia Lingkungan yang berada di kampus jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu yuk. Hai, nama saya Latina Nabila, saya dari 2B di 4 Sanitasi Lingkungan. Hai, perkenalkan nama saya Ajija Sibel dari Prodi D4 Sanitasi kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Aida Yusara Sulim. Saya dari D4 Sanitasi tingkat 2A. Perkenalkan nama saya Anastasia Sijabat. Saya dari Prodi D4 Sanitasi kelas 2A. Halo, nama saya Amelia Sindelona Putria. Saya dari 2A D4 Sanitasi Lingkungan. Kenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelas 1B D4 Sanitasi Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Akbar Prima Siregar dari Prodi D4 Sanitasi Lingkungan tingkat 2B. Perkenalkan, nama saya Dimas Rosiman Carlos Sinohaji. Saya dari Kesehatan Lingkungan kelas 2B. Terima kasih. Sebelum masuk ke materinya, kita bahas dulu yuk, apa itu pengertian dari laboratorium kimia. Nah, laboratorium kimia adalah ruangan khusus yang dilengkapi dengan alat-alat dan fasilitas yang diperlukan sehingga memenuhi syarat untuk melaksanakan serangkaian percobaan dan penyelidikan dengan aman. Setelah itu, kita akan membahas referensi undang-undang keselamatan kerja di laboratorium kimia. Salah satunya adalah 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor Kep 187/Men/1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Kedua, Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketiga, Surat Edaran Dirjen Dinawas nomor SE 05-BW-1997 tentang penggunaan alat pelindung diri. Dan yang keempat, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 877/SK/9/8/2001 tentang pedoman teknis analisis dampak lingkungan. Dan ada juga prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun tata letak peralatan dan perabotan laboratorium, yaitu 1. Mudah dilihat. Kedua, mudah dijangkau. Ketiga, aman untuk alat. Dan yang keempat, aman untuk pemakai. Dan ada juga tujuan praktikum laboratorium kimia, yaitu sebagai pengembangan skill, yakni agar mahasiswa mampu dan terampil mengoperasikan alat, menangani bahan kimia, mengajarkan percobaan-percobaan dan pengukuran kimia. Standar operasional prosedur alat pelindung diri pada laboratorium kimia lingkungan. Perlindungan badan seperti jas laboratorium, perlindungan tangan seperti sarung tangan, perlindungan pernafasan seperti masker pada mulut, perlindungan kaki seperti sepatu. Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia lingkungan. Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Sediakanlah alat yang akan digunakan di atas meja dan simpan yang tidak digunakan di dalam lemari. 1. Gunakan peralatan kerja seperti masker, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. 2. Zat yang akan dianalisis disimpan dalam tempat tertutup agar tidak terkena kotoran yang mempersulit analisis. 3. Dilarang menggunakan perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. 4. Dilarang menggunakan sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. 5. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. 6. Hindari menghisap langsung uap bahan kimia, tetapi kipaslah uap tersebut dengan tangan ke muka Anda.
7. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. 8. Baca label bahan kimia sekurang-kurang 2 kali untuk menghindari kesalahan. 9. Pindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. 10. Jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula agar terhindar dari kontaminasi. 11. Biasakanlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama setelah melakukan praktikum. 12. Apabila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak menyebar. 13. Apabila mengejar praktikum basah, segera keringkan dengan kain. 14. Hindarkan dari api bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti eter, kloroform, dan sebagainya. 15. Hati-hati dalam menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan luka bakar, seperti asam-asam pekat, basa-basa kuat, dan oksidator kuat. 16. Percobaan dengan menguapkan menggunakan asam-asam kuat dan menghasilkan gas-gas beracun dilakukan di almari asam. 17. Dilarang memanaskan zat dalam gelas ukur atau labu ukur. Apabila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, laporkan segera kepada dosen atau asisten jaga. Inventaris barang sesuai dengan Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Kimia Lingkungan. Alat-alat yang ada di Laboratorium Kimia Lingkungan. Beaker gelas 12 buah, gelas ukur 24 buah, labu Erlenmeyer 21 buah, corong gelas 9 buah, pipet ukur 18 buah, buret 0,1 ml 11 buah, pipet tetes 116 buah, saringan 1 buah, aspirator 2 buah, tabung reaksi besar 35 buah, batang pengaduk 3 buah, OC cincin 5 buah, lampu bunsen 2 buah, preparat 27 buah, tabung durhan 99 buah, klem dan statif 22 buah, hot plate 2 buah, aqua destilator 1 buah, desikator 3 buah, spektrofotometer 1 buah, boot inkubator 1 buah, oven 2 buah, inkubator 1 buah. Adapun bahan-bahan yang ada di lab kimia lingkungan: water for injection 1 botol, Bufor solution pink 1 botol, NaOH 1 botol, sodium klorid 1 botol, ETA 1 botol, asam asetat 6% 1 botol, MnSO4 1 botol, Fe 1 botol, indikator EBT 1 botol, spiritus 1 drigen, aquades 3 drigen, pH 1 botol, phenol red 1 botol, amilum 1 botol, sodium asid 1 botol, alkohol 1 botol, benetic regen 1 botol, formaldehyde solution about 37% 1 botol, lugol 1 botol. Alat-alat laboratorium yang pertama yaitu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Yang kedua, gelas ukur. Gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Selanjutnya, beaker gelas. Beaker gelas adalah beaker ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Selanjutnya, pipet ukur. Pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume.
Pada pipet ini juga dapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume tersebut pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Selanjutnya yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal. Selanjutnya yaitu buret yang berukuran 0,1 mili. Buret ini adalah alat dengan bentuk silindris memanjang. Ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur yang dilengkapi dengan skala pada sisi luamnya. Ini memang dirancang dengan ketelitian yang sangat tinggi sehingga cocok digunakan untuk keperluan analisis volumetrik kuantitatif. Selanjutnya yaitu OC cincin, berfungsi untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikrobia ke media yang akan digunakan kembali. Selanjutnya yaitu corong. Corong digunakan untuk menyaring zat cair atau sampel padat. Selanjutnya yaitu saringan. Saringan adalah alat yang digunakan untuk memisahkan bagian yang tidak diinginkan berdasarkan ukurannya dari dalam bahan. Cura dan bubuk yang memiliki ukuran partikel kecil dan bahan adonan atau campuran dari Ada lampu Bunsen. Lampu Bunsen, pembakar Bunsen diambil dari nama Robert Bunsen. Fungsi pembakaran Bunsen adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum OC atau lainnya. Yang ke-14 itu preparat. Preparat berfungsi untuk meletakkan objek yang akan dilihat di bawah mikroskop. Yang ke-15 tabung Durham. Tabung Durham merupakan alat yang digunakan di dunia mikrobiologi untuk mendeteksi produksi gas yang dihasilkan dari mikroorganisme. 16. Klaim dan statif. Klaim dan statif digunakan untuk menjepit tabung Durham pada saat proses titrasi. Yang ke-17 hot plate. Hot plate adalah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Yang ke-18 aquadestillator. Aquadestillator ialah alat yang berfungsi untuk menjernihkan air dari air yang kotor menjadi air yang bersih dan siap digunakan. Yang ke-19 desikator. Desikator adalah alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. Alat ini berbentuk layaknya panci dua susun dengan bagian penutup yang dilapisi vaselin sehingga akan sulit dibuka dalam keadaan dingin. Yang ke-20 ada spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvert. Yang ke-21 ada bot inkubator. Fungsi dari bot inkubator adalah alat yang digunakan untuk menjaga suhu dari sampel air bot. Yang ke-22 ada oven. Oven berfungsi sebagai penyimpan suatu zat kimia. Bahan-bahan laboratorium kimia. Yang pertama, aqueous, yaitu zat cair hasil penyulingan air. Tidak berbahaya, berfungsi sebagai pelarut. Kedua, alkohol, berbentuk cair dan mudah menguap, berfungsi sebagai pelarut juga sebagai bahan steril peralatan laboratorium. 3. Ether, zat cair yang mudah menguap dan terbakar jika didekatkan dengan api, berfungsi juga sebagai obat bius dan juga dapat digunakan untuk melarutkan lemak. Keempat, formalin merupakan bentuk cair dari senyawa atau bahan kimia formaldehida.
jika dalam bentuk padatan dikenal dengan istilah reaction atau paraformaldehyde. Yang kelima, natrium hidroksida atau NaOH. Zat padat berwarna putih ini merupakan basa kuat, terbilang mudah menyerap uap air udara, bersifat racun dan korosif. Apabila terpapar natrium hidroksida, akan menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata. Keenam, kloroform atau CHCI3. Bahan kimia cair dan tak berwarna ini memiliki bau yang khas. Di laboratorium, kloroform bisa digunakan sebagai obat bius, yakni untuk membius hewan saat praktikum. Selain itu, juga banyak digunakan sebagai pelarut nonpolar saat di laboratorium. Penggunaan kloroform terbukti dapat merusak liver dan ginjal. Asam sulfate atau H2SO4 adalah tidak berwarna. Ini sangat korosif, beracun dan pandehidrasi. Zat yang dapat larut dalam air ini sangat berbahaya jika mengenai kulit karena sifatnya yang korosif. Selanjutnya ada amonia atau NH3. Ciri khas dari amonia adalah baunya yang sangat menyengat, mudah larut dalam air dan bersifat korosif pada tembaga dan timah. Selanjutnya ada asam klorida atau HCl. Asam klorida merupakan bahan kimia yang berbentuk larutan, bersifat racun dan korosif. Dan ada fenolftalein, zat tidak berwarna, sebagai indikator asam basa. Dan juga ada metanol, zat cair tidak berwarna, mudah terbakar sebagai pelarut. Dan ada juga metil merah, indikator asam basa dengan trayek pH 4,6 sampai 6,3, perubahan warna merah sampai kuning. Dan ada metil jingga, indikator asam basa dengan trayek pH 2,8 sampai 4,6, perubahan warna merah menjadi kuning. Dan ada juga reagen Benedict, bahan penguji kandungan gula produksi dalam makanan. Dan yang terakhir ada sodium nitrat, zat padat oksidator, dapat menimbulkan letupan jika terpapar panas. Nah, gimana? Sudah tahu kan bagaimana laboratorium kimia lingkungan yang berada di kampus jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan? Maka dari situ, ayo kita sama-sama menjaga laboratorium kimia lingkungan dan laboratorium yang lainnya. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kami tentang laboratorium kimia lingkungan. Buat kalian, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, sehat dimulai dari diri sendiri. Terima kasih.